Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya menyimak dan memperhatikan itu penting. Tetapi mengerti dan memahami jauh lebih penting. Kita coba lagi nih. Jumlah hari terbanyak ya, dalam 12 bulan itu satu bulannya ada berapa hari? Jumlah terbanyaknya. Coba jawab di kolom komentar. Gampang ya, saya jawab aja sendiri. 31 hari ya, 31 hari. Ada 7 bulan yang itu jumlahnya ada 31 hari. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, ada berapa bulan? Ada berapa bulan yang punya jumlah hari 28? Coba silakan tulis di kolom chat. Ustaz Zainal cepet banget, 12. Ada lagi, Ustaz Seno 1, ada lagi 12 ya. Lanjut, siapa lagi? 12. Bulan apa aja? 1, 12, alhamdulillah ya. Yang punya hari 28 itu semua bulan punya hari 28 ya. Punya 28 hari. Bulan ya, bukan cuma Februari kan? Kan Januari 28 hari ya. Semua bulan punya 28 hari ya. Nah, alhamdulillah ya. Jadi hari ini banyak orang yang bisa melihat tapi sedikit yang bisa mendengar. Banyak kita ganti orang dengan guru aja ya. Banyak guru yang bisa melihat tapi sedikit guru yang bisa mendengar. Mendengar keluhan anak-anaknya, mendengar keluhan dari orang tua muridnya dan lain sebagainya. Mendengar teman-temannya gitu ya, mendengar apa namanya rekan kerjanya. Banyak di luar sana guru yang bisa mendengar tapi sedikit yang memperhatikan. Banyak guru-guru yang memperhatikan, tapi sedikit yang bisa memahami. Banyak yang memahami, tapi sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, tapi sedikit yang ikhlas. Dan banyak yang ikhlas, tapi sedikit yang tetap ikhlas di saat penuh tekanan dan penuh dengan kesulitan. Banyak di antara kita yang ikhlas gitu ya, ngajar gajinya insya Allah berapa di sini? 8, ya? Lebih 8, tuh tanggal 8 udah koma. 9-10-nya mikir. Banyak yang tetap ikhlas itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi di saat penuh dengan tekanan, di saat ujian datang gitu ya, berapa banyak orang-orang yang keikhlasannya tercabut ya. Minta bantuan sama temen, tetapi ternyata temennya bilang, wah sorry nih, gue juga lagi nggak ada gitu ya. Padahal dulu ketika dia susah, kita yang nolongin gitu. Di saat itu keikhlasan kita diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak dibantuin sama orang, masih tetap ikhlas apa enggak? Ustadz Hizbu tekanan batin, masya Allah. Ya Ustadz benar ya, curhat nih. Itu Ustadz Hizbu aja tekanan batin, yang lain mah enggak. Aduh ya, nggak apa-apa Ustadz. Jadi apa yang mau kita pelajari hari ini ya adalah bahwa bagaimana kita menjadi guru yang menjadi history, bukan sekedar story untuk murid-murid kita, adalah diawali dengan yang namanya keikhlasan. Tetap ikhlas gitu ya. Hari ini ada murid kita yang andal banget kita ajarin gitu ya, lalu kemudian 10-20 tahun ke depan ternyata dia jadi orang hebat gitu. Dan ternyata ketika dia sudah jadi orang yang hebat, nggak ingat kita lagi, nggak apa-apa. Nothing tulus, biasa aja gitu. Normal-normal aja ya, life must go on gitu kan. Hidup harus tetap berlanjut. Nah, seneng kalau dapat murid yang membahagiakan, pintar gitu ya, nyenengin gitu kan, hebat gitu. Tapi coba seandainya nih, gimana kalau kita dapat murid-murid yang seperti ini, berkebutuhan khusus. Ya, hari ini kita mau belajar nih dari mereka nih. Ada yang nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu ya. Ada yang ya susah buat bergerak gitu kan. Ada yang bisa nulis tapi nulisnya pakai kaki dan lain sebagainya. Kira-kira teman-teman sekalian melihat 2 slide ini dari beberapa gambar anak-anak yang luar biasa ini, kira-kira ini boleh dijawab di kolom chat ya. Kira-kira apa kekurangan mereka coba teman-teman? Kalau fisik jelas ya, jelas kita lihat mereka memang kurang fisiknya. Begitu kan ya. Pertanyaan berikutnya adalah ketika mereka punya kekurangan fisik itu,
yang sementara Allah berikan kita lebih, dan buat mereka itu kurang. Pertanyaannya adalah apakah Allah menciptakan kekurangan? Nah, jadi yang kita anggap nih kurang fisiknya gitu ya, itu apakah Allah menciptakan kekurangan teman-teman sekalian? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Tin, dan kita semua sudah sama-sama hafal ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka ketika kita melihat mereka tadi itu yang tanda kutip ya, banyak orang yang mengatakan kurang fisiknya, untuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasul, dan juga kitab suci Al-Quran, maka jangan lagi kita mengatakan mereka kurang secara fisik. Tetapi mereka itu bukan kekurangan. Mereka itu adalah memiliki keunikan. Ya. Jadi bukan kekurangan, tapi adalah keunikan. Apa dibalik keunikan itu teman-teman sekalian? Ada apa sih dibalik keunikan yang Allah berikan kepada mereka itu? Nah, di balik keunikan itu ternyata Allah menitipkan yang namanya kelebihan. Tadi ada di slide yang matanya buta tapi ternyata hafal Quran 30 juz, Masya Allah. Dia nggak bisa nulis pakai tangan tapi ternyata bisa melukis dengan sangat bagus ya, dengan menggunakan kaki kirinya. Di balik keunikan itu sebenarnya Allah telah menitipkan kelebihan, dan ini adalah hukum keseimbangan teman-teman sekalian. Maka kalau kita yang secara fisik sempurna, ya, secara sempurna, sebenarnya itu bukan fisik kita yang sempurna, tapi fisik kita ini unik gitu. Dan di balik kesempurnaan fisik kita yang unik itu, kita harus menemukan kelebihan. Apa kelebihannya? Cari kelebihan dari sisi spiritual kita, ruhiyah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kepengen banget ya dibanggain sama Allah, lihat muridku, bukan muridku ya, lihat hambaku ya, udah ganteng tapi juga akhlaknya bagus, udah ganteng akhlaknya baik, adabnya bagus, udah ganteng sholatnya rajin, tahajudnya nggak pernah tinggal, Masya Allah. Dan teman-teman sekalian, ini juga yang harus dipahami oleh semua guru bahwa setiap anak adalah unik ya, setiap anak adalah unik. Anak-anak kita yang belajar yanbu'a itu makhorijul huruf antara ain dengan alif gitu ya, udah dicontohin berkali-kali masih tetap aja alif juga sama aja, antara qaf dengan kaf nggak ada bedanya, ta dengan po itu, dal dengan bod ya, nggak ada bedanya, apalagi fa ya dengan pa, za, zai, zal, jim itu semua sama itu ya. Ada murid kita tuh yang begitu tuh. Ya unik gitu. Yang harus kita lakukan adalah pertama kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita yakini bahwa di balik keunikan yang murid-murid kita miliki itu pasti Allah titipkan yang namanya kelebihan. Dan tugas kita sebagai seorang guru saat ini adalah fokus menemukan kelebihan dari keunikan mereka. Jadi fokus kita jangan kepada keunikannya, tapi fokus kita adalah kepada apa kelebihan murid kita. Ada yang mungkin baca yanbu'anya nggak bagus-bagus gitu ya, makhrajnya jelek, tapi ternyata sopannya sama guru luar biasa. Nah, itu yang harus kita selalu puji kepada anak-anak kita ya. Masya Allah, adabmu bagus banget ya, sikapmu baik banget, akhlakmu luar biasa, keren gitu, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, guru ya, ini kita juga sudah sama-sama paham, dan ini udah jadi akronim umum di mata masyarakat bahwa guru itu adalah singkatan dari digugu dan ditiru gitu ya. Gugu artinya dipercaya, ya, ditiru berarti jadi teladan. Digugu karena layak dipercaya, ditiru karena mampu memberikan keteladanan gitu. Nah, dipercaya karena memang sang guru mampu memberikan keteduhan, kenyamanan gitu ya, merangkul bukan memukul gitu kan, menyayangi ya, bukan memarahi, dan lain sebagainya. Sehingga ketika seorang guru dirasakan nyaman oleh anak, maka kemudian guru itu akan dipercaya. Ada nggak teman-teman yang jadi tempat curhatnya murid-murid? Insya Allah banyak ya. Kayaknya hampir semua guru istek ini jadi tempat curhatnya anak-anak.
Ya, anak-anak yang dimarahin sama orang tuanya di rumah itu ya, anak-anak yang nggak dapat uang jajan gitu kan, anak-anak yang mau beli sesuatu tapi dilarang-larang sama orang tuanya. Tuh kalau kita banyak jadi tempat curhat sama murid-murid kita, bahagialah kita karena kita udah mendapatkan poin pertama ya, kriteria sebagai seorang guru, yaitu layak dipercaya. Lalu kemudian tinggal yang kedua, mampu memberikan keteladanan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menjadi guru yang digugu dan ditiru? Nah, ini ada satu rumus teman-teman sekalian, yaitu guru harus cerdas, bukan sekedar pintar. Harus cerdas, bukan sekedar pintar. Kalau sekedar pintar, ya banyak di luar sana yang guru itu pinter-pinter, ya. Rumus di luar kepala, ya, teori-teori di luar kepala pintar sekali. Apa bedanya cerdas dan pintar? Kalau guru pintar, ini hanya akan jadi story saja. Tapi guru cerdas, ini yang akan menjadi history bagi murid-muridnya. Nah, ini baru masuk ke materi kita ya. Jadi guru yang cerdas itu akan menjadi history, sementara guru yang pintar cuma akan menjadi story. Memang apa bedanya cerdas dan pintar? Nih teman-teman sekalian. Ya langsung aja ya, saya nggak usah nanya-nanya di chat. Udah jam 2:30. Kalau guru pintar itu terkait dengan kecerdasan IQ, ya, EQ, intelligence quotient, ya, kecerdasan intelijensi, pinter matematika, pinter rumus, gitu ya, pinter teori dan lain sebagainya. Ini disebut pintar. Ya, ketika guru tahu teori, paham teori, maka guru itu disebut guru yang pintar. Nah, cerdas itu bukan sekedar pintar, tapi pintar, ya, pintar pangkat 3. Nah, pinter apanya? Cerdas itu terkait dengan emotional quotient, spiritual quotient, dan satu lagi AQ. Nah, sebelum lanjut, coba ada yang tahu nggak AQ itu apa? Kalau IQ kita udah sering dengar, EQ udah sering dengar ya, SQ juga, ya, emotional quotient, spiritual quotient kita udah sering dengar. Nah, ini yang jarang dibahas nih. Artificial question? Apa? Artificial. Iya, Ustaz Aldi, belum tepat. Bukan, emosi. Apa teman-teman? Ya, AQ, adversity quotient. Wih, Ustaz Seno, akhlak quotient, mantap ya. Al-Quran quotient, ya benar. Akhlak, Al-Quran itu ada di spiritual quotient, ya, kecerdasan spiritual. Nah, ini yang mau kita bahas pada siang hari ini. Jadi tadi baru pembukaan, itu udah berapa? Pembukaannya banyak. Banyak ya. Ya, ini kita akan coba bahas pelan-pelan teman-teman sekalian. Karena ini penting banget buat kita untuk menjalani semester 2 ini dan seterusnya.